Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barika Fifullah, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 kelas F dari Universitas Negeri Makassar. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang FTP untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Baik, dalam jaringan internet diketahui terdapat aplikasi server yang digunakan untuk melayani permintaan akses dari komputer klien. Aplikasi server tersebut terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya adalah FTP server yang memiliki banyak fungsi serta kelebihan dan kekurangan. Oke, pokok pembahasan yang kita bahas itu ada 6. Mulai dari pengertian, fungsi, tujuan, kelebihan, kekurangan, dan cara kerja. Oke, konsep dasar dari FTP ini atau File Transfer Protocol ya. Ini adalah protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Oke, sebelum masuk ke pokok pembahasan ada suatu quotes dari Stephen Hawking. Kita semua sekarang terhubung dengan internet seperti sel-sel saraf di otak raksasa. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama dari pengertian File Transfer Protocol. Oke. File Transfer Protocol merupakan protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. FTP bisa diatur menjadi layanan yang bisa digunakan oleh banyak orang, sehingga semua orang bisa mengakses data dalam suatu komputer dengan mudah. Oke. Lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, fungsi. Fungsinya ada 6. Yang pertama, membuat cadangan data. FTP sangat menguntungkan bagi pengguna akun website karena pengguna dapat membuat cadangan data website mereka dengan langkah yang mudah. Yang kedua, melakukan pertukaran informasi. Pengguna komputer bisa melakukan pertukaran informasi maupun file antar komputer dengan langkah yang mudah meski ukuran file yang ditukar sangat besar sekalipun. Kemudian, pengiriman data dua arah. FTP menyediakan fasilitas bagi pengguna komputer supaya bisa melakukan pengiriman data dan informasi secara dua arah. Misalkan saat FTP digunakan di sebuah kantor, maka seorang direktur dapat mengirimkan file tersebut kepada manajer atau staf, begitu juga sebaliknya. Kemudian, transfer data efisien. Data yang ditransfer menggunakan FTP dapat berjalan dengan lebih efisien. Ini dikarenakan pengguna komputer tidak perlu melakukan langkah-langkah yang rumit. Kemudian, melindungi pengguna komputer. FTP akan melindungi pengguna komputer dari berbagai sistem file storage antar host yang saling bertukar informasi. Kemudian yang terakhir ada indirect maupun implicit remote computer. Oke, pengguna dapat memanfaatkan FTP secara indirect maupun implicit remote computer. Oke, pokok pembahasan selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari file transfer protokol ini untuk melakukan pembagian data, kemudian menyediakan layanan untuk melakukan implicit remote computer, kemudian menyediakan layanan sebagai tempat penyimpanan bagi pengguna komputer, dan yang terakhir menyediakan layanan untuk melakukan transfer data yang efisien dan reliable. Nah, pokok pembahasan selanjutnya ada di kelebihannya. Bisa kita lihat kelebihan dari FTP ini. Yang pertama itu sistem keamanan enkripsi. FTP memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan, sehingga kamu tidak perlu khawatir akan terjadi peretasan data pribadi. Kemudian, FTP memiliki fungsi sebagai penyimpanan. Data yang dikirimkan tidak akan hilang atau dihapus oleh komputer dan perangkat elektronik lain. Oke. Kemudian, meski menggunakannya memerlukan verifikasi, namun sudah ada software yang membantu melakukannya beserta dengan petunjuk verifikasi. Sedikit tambahan informasi, verifikasi menggunakan FTP ini hanya ada 2 langkah saja. Nah, kemudian FTP mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer. Selama prosesnya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data yang kamu kirim ataupun terima. Kemudian FTP mampu melakukan backup dan data file dan backup data dan file, termasuk restore pada sebuah website. Kemudian
Transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. Kemudian yang terakhir, FTP dapat digunakan sebagai indirect computer atau implicit remote computer. Nah, selanjutnya kita ke kekurangan dari FTP ini. Nah, yang pertama itu sangat bergantung dengan adanya sistem keamanan enkripsi. Tanpa adanya sistem keamanan enkripsi ini, maka FTP tidak aman digunakan untuk transfer data dan informasi. Yang kedua, desain yang tidak begitu kuat sehingga bisa membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan dihadapi. Kemudian, kesalahan dalam menyampaikan informasi sering terjadi sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Oke, cara kerja dari FTP. Oke, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client telah terhubung dengan FTP server, barulah FTP client dapat melakukan aktivitas seperti unduhan file dan data, unggahan file dan data, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa file transfer protokol atau FTP ini dapat bekerja dalam metode aktif dan juga metode pasif. Nah, pada metode aktif, klien dapat mengetahui koneksi data yang nantinya akan datang dari server pada port M. Setelah itu, klien akan melakukan transfer file, transfer protokol, command portal yang berfungsi agar server dapat menerima informasi file atau data tersebut. Kemudian, server akan memasukkan data ke klien yang berasal dari port 20 port FTP server. Sedangkan metode pasif digunakan apabila klien sedang di balik firewall atau lebih mudahnya klien sedang tidak bisa menerima dengan baik koneksi TCP yang datang. Dalam metode ini, para klien dapat menggunakan kontrol koneksi agar klien dapat melakukan pengiriman perintah pasif kepada server, sehingga alamat IP server, alamat server, serta nomor port server akan diterima dengan baik. Oke. Ya, mungkin cukup segini saja penjelasan saya tentang FTP. Terima kasih banyak yang telah menonton. Ya, oh ya, selanjutnya kita akan masuk ke penerapan FTP ini menggunakan aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer. Oke, kita akan bertemu di Cisco Packet Tracer, teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita sudah kembali di Cisco Packet Tracer ya, untuk mengetes. Nah, kita langsung saja ya biar cepat. Nah, kita tambahkan PC. Dan ini coba PC 1 ya. Nah, 1, kemudian laptop ya. Langsung saja saya akan menggunakan dua klien, laptop kemudian server ya. Server dan juga terakhir kita akan menambahkan switch. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ups. Oke. Kita ambil kabelnya. Kita akan menggunakan kabel copper strike dulu ya. Kabel strike. Yang satu, selanjutnya VC Ethernet 2, dan yang selanjutnya akan tersambung di VC Ethernet 3 ya. Nah, oke. Nah, ini sudah menyiapkan IP untuk bisa 1 seperti ini ya. Untuk laptop 1 dan untuk server seperti ini. Oke, kita langsung saja berikan IP pada semuanya ya. 10, 12, 14, 1 dan state mask 255, 255, 255, 128. Oke, sisihkan dulu. Lanjut ke laptop 1. Oke, 10, 12, 14, 14, 1, 2. Oke, 2. Aduh. Oke, dengan subnet mask 255, 255, 255 dan 128. Oke. Nah, sisihkan juga. Nah, kemudian kita ke server. Servernya juga sama ya, gitunya. IP-nya 12, 10,
saya 10, 12, 14, dan 100. Nah, kemudian selanjutnya 255, 255, 255, dan 128. Oke. Nah, karena sudah diatur ya seperti ini, kita akan coba untuk melakukan yang namanya tes ya. Oke, kita tes dulu ya. Kita ping ya, ping servernya 10, 12, 14, 100. Nah, terus tinggal kita ping 10, 12, 10, 12, 14, 100. Nah, dua-duanya bisa ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat. Nah, kemudian karena kita ingin melakukan FTP, nah kita masukkan divisi 1 FTP 10, 12, 14, dan 100. Kita masukkan IP dari servernya. Nah, oh iya, saya lupa, sebelum itu kita masuk dulu ke menu services untuk mengatur FTP-nya. Nah, karena kita ingin ini ya FTP ya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita akan masukkan username dan password yang kita inginkan ya. Di situ kan kita di PC 1 kan kita dimintai username ya dan password. Nah, passwordnya 2002. Nah, anggap saja ini akun admin ya, Barik 1. Nah, centang semua dan add. Jadi Barik 1 tuh bisa melakukan semua ini ya. Nah, kemudian kita bikin akun satu lagi ya. Anggap saja untuk ini untuk laptop ya. Barik 2 dengan password 2002 yang sama ya, yang hanya bisa melakukan read dan juga list. Oke. Kita tambahkan. Nah. Oke, berarti di sini sudah bisa ya. Barik 1 dengan password 2002. Nah, sudah login. Nah, setelah login kita lihat dulu akun Barik 1 ini bisa ngapain aja sih. Nah, Barik 1 bisa melakukan itu. Bisa kita lihat berbagai perintah yang ada di situ ya. Kemudian kita lihat dulu directory-nya. Nah, di directory ini kita bisa seperti ini ya. Jika kita ingin mengambil filenya ya, melakukan FTP, kita masukkan command get dan copy dan paste. Nah, sudah paste, kita enter. Nah, bisa kita lihat reading file transfer in progress. Nah, masih proses ya, sedang dalam proses. Oke. Lagi menunggu, kita juga akan meloginkan akun kedua. Nah, FTP sama seperti tadi, FTP 10, kita masukkan IP server 10, 12, 14, dan 100. Nah, kita masukkan akun Barik 2 dengan password yang sama 2002. Oke. Kita bisa lihat akun Barik 2 ada berbagai komen yang bisa dilakukan, tapi nggak semuanya bisa dilakukan di sini ya. Kalau kita coba ya, karena Barik 2 cuma bisa read dan list doang. Oke, kita masuk ke, coba kita lihat directory-nya. Nah, directory-nya seperti ini. Nah, saya males scroll ke atas, kita ini aja ya, get yang ini aja. Kita copy lagi ya, get dan paste. Nah, masih sama seperti yang tadi ya, proses. Nah, kita lihat. Nah, yang satu ini sudah berhasil ya. Nah, transfer complete. Nah, seperti itu ya, FTP ini berjalan. Nah, yang kedua, oke, transfer complete juga sepertinya. Oke. Ya, jadi ya mungkin berhasil ya. Mungkin cuma segini saja konsep dari ini ya, bagaimana FTP dapat berjalan begitu di aplikasi simulasi jaringan Cisco Packet Tracer ya. Ya mungkin videonya cukup segini saja. Semoga dapat menambah ini ya, ilmu teman-teman ya. Saya Muhammad Barik Afifullah, saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep charming, stay focused. See you later, alligator. Bye.